Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, dan saya doakan kalian hari ini dimudahkan rezekinya, dan yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya amin. Pelaku masih di sekitar TKP, Danu sindir bos yang jerumuskannya. Namun sebelum kita bahas mohon dukung channel ini, dengan cara tekan tombol like dan subscribe, biar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate. Kalau sudah mari kita lanjut. Berikut update fakta terbaru seputar kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang atau kasus Subang. Kepala Desa Jalan Cagak, Indra Zainal, baru-baru ini mengungkapkan dugaannya terkait pelaku yang merenggung nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Indra mensinyalir pelaku tidak jauh berada di sekitar TKP. Sementara itu, saksi kasus Subang, Muhammad Ramdhanu alias Danu tiba-tiba memberikan pengakuan mengejutkan. Ia menyinggung sosok si bos yang bermuka dua dan orang polos alias cupu. Akibat kepolosannya dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, si cupu pun merasa dijerumuskan oleh bosnya. Berikut rangkuman fakta terbarunya. Warga Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, tempat kasus Subang terjadi, banyak yang masih khawatir karena pelaku masih bebas berkeliaran. Hal itu diungkapkan Kepala Desa Jalan Cagak, Indra Zainal. Indra mensinyalir pelaku tidak jauh berada di sekitar TKP. Terakhir itu ada warga yang melaporkan ke kantor desa mereka, warga Ciseti, masih merasakan was-was karena dari informasi melalui konten YouTube yang disinyalir pelaku itu tidak jauh berada di lingkungan situ, ucap Indra saat dihubungi melalui sambungan seluler, Jumat tanggal 11 Februari tahun 2022. Seperti dilansir dari Tribun Jabar dalam artikel, kasus Subang hari ke-178, pelaku masih gentayangan, warga khawatir, lakukan ini di sekitar TKP. Menurut Indra, dengan adanya hal tersebut kegiatan siskamling warga Kampung Ciseti lebih diperketat terutama di sekitaran TKP Tuti dan Amalia ditemukan meninggal secara mengenaskan itu. Pihak pemerintahan desa hanya mengeluarkan kebijakan untuk lebih waspada aja siskamling jangan sampai kendur, kita hanya bisa mengupayakan itu, katanya. Saksi kasus Subang, Muhammad Ramdhanu alias Danu tiba-tiba memberikan pengakuan mengejutkan menyinggung sosok bermuka dua dan orang polos alias cupu. Akibat kepolosannya dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, si cupu pun merasa dijerumuskan oleh bosnya. Setelah terjerumus, si cupu ditinggal sendirian dengan masalah yang pernah dilakukan karena perintah si bosnya. Seperti diketahui, pada awal kasus Subang ini berjalan, Danu dan Yoris Raja Amanullah masih satu paket kuasa hukum. Namun, setelah Polda Jabar merilis sketsa terduga pembunuh korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, Yoris menyeberang ke kubu Yosef Hidayah. Tak lama ini, ayah Danu, Surono juga mengungkapkan, anaknya pernah 2 kali diperintah oleh Yoris memantau TKP pembunuhan. Akibat menuruti perintah Yoris, yang dilakukan Danu pun dijadikan bahan pemeriksaan oleh penyidik. Di antaranya, masuk ke dalam TKP hingga membersihkan bak mandi. Danu sebelumnya bekerja sebagai staf di Yayasan Bina Prestasi Nasional yang diketuai oleh Yoris. Semenjak pisah kuasa hukum, Danu memilih keluar dari yayasan tersebut. Danu pun memilih menjadi YouTuber dan bekerja di tempat kerja YouTuber Heri Susanto. Berikut cerita Danu yang tiba-tiba menyinggung orang bermuka dua dan si cupu saat berbincang dengan YouTuber bernama Yahya Muhammad di kanal YouTube Faktuil, dikutip Sabtu tanggal 12 Februari tahun 2022. Dalam tayangan tersebut awalnya Danu tampak ceria menjadi moderator dalam bincang-bincangnya tersebut. Kemudian raut wajah mendadak berubah saat itu melontarkan pertanyaan. Apa sih kendala orang yang bermuka dua, ujar Danu bertanya. Bermuka dua? Contoh nih, saya ke Danu cari muka, kemudian ke dia cari muka lagi tapi jelek-jelekin Danu, jelas Yahya. Lantas, Yahya membeberkan pengertian orang bermuka yang ditanyakan Danu tersebut. Setelah dijelaskan Danu tampak belum puas. Ia mengaku masih ingin saring mengenai hal lainnya. Danu pun kembali meminta tanggapan soal cerita si cupu yang diperalat atasannya. Jadi satu orang dikategorikan cupu, diperalat, dia kesana sini dan dia juga tidak memikirkan apa yang telah terjadi oleh dirinya. Ini mah benar-benar real ya, ini mah satu kejadian dia itu kecelakaan tapi dia berhura-hura. Pertanyaannya, apakah si cupu ini memang tidak mampu lah, tapi si bosnya cuek-cuek aja dengan apa yang telah terjadi pada si cupu ini gitu, hingga akhirnya si cupu sendiri, papar Danu. Kesimpulannya, menurut abang orang seperti itu gimana sih?
Apakah dia harus secuek itu kepada si cupu atau karyawan lah gitu, tanya Danu. Bingung dengan pertanyaan Danu, Yahya mengonfirmasi terlebih dahulu pengertian dari cupu yang dimaksud Danu. Yahya menjelaskan setahu dirinya cupu menunjukkan kepribadian seseorang yang polos. Menurutnya akibat dari polos seseorang bisa terjerumus karena terlalu tulus membantu tanpa memikirkan dirinya sendiri. Intinya seperti halnya poloslah ia, langsung mengerjakan tanpa berpikir dua kali. Sehingga akhirnya ketika ada sebuah kecelakaan atau apa itu dibebankan kepada si cupu itu, jelasnya. Lantas, Yahya memberikan nasihat dari cerita Danu tersebut agar si cupu mulai belajar dari hal tersebut. Orang yang menjadi cupu mulai dari sekarang harus bisa berpikir dua kali, ujarnya. Kemudian Danu menyahut mengambil pelajaran bahwa seseorang berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Setelah itu, Yahya juga membeberkan tanggapan untuk atasan yang menyuruh atasan. Dari bincang-bincang Danu bertanya si cupu dan atasan tersebut, warganet menduga Danu bermaksud menceritakan pengalamannya sendiri. Saya sangat paham arah pembahasan ini, mantap betul Kang Yahya Muhammad juga dik Danu, tulis seorang warganet. Warganet pun memberikan komentar dan memberikan dukungan kepada Danu. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video-video terbaru selanjutnya hanya di channel Up Info.